Hari ini, kita akan mempelajari materi IPAS SD, yaitu tubuh manusia. Khususnya sistem pencernaan manusia. Teman-teman, tahukah kalian, bagaimana makanan diubah menjadi energi oleh tubuhmu? Apa itu sistem pencernaan? Sistem pencernaan adalah sekumpulan organ yang bekerja sama untuk memproses makanan yang kita makan. Makanan dipecah menjadi zat-zat gizi kecil yang diserap oleh darah dan digunakan sebagai sumber energi, pertumbuhan, dan perbaikan sel tubuh. Ada 6 organ utama yang terlibat, yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Pertama, kita akan membahas mulut. Kita mengunyah kurang lebih dari 26 kali per suapan untuk mencerna makanan dengan baik. Mulut merupakan pintu pertama pencernaan. Disinilah perjalanan pencernaan dimulai. Di dalam mulut terjadi 2 proses sekaligus. Yang pertama yaitu pencernaan mekanik. Dalam proses ini, gigi memotong dan mengunyah makanan menjadi potongan-potongan kecil. Selanjutnya ada pencernaan kimiawi. Dalam proses ini, air liur yang mengandung enzim amilase atau petialin mulai memecah. Selanjutnya yaitu pembentukan bolus. Lidah membantu membentuk bola makanan, bolus, dan mendorongnya ke kerongkongan. Organ selanjutnya yaitu kerongkongan atau saluran transportasi. Ternyata dalam kerongkongan terjadi kontraksi otot bergelombang yang bisa mendorong makanan ke lambung tanpa butuh gravitasi. Ternyata, panjang kerongkongan itu kurang lebih sekitar 25 cm. Nah, kerongkongan adalah saluran berotot sepanjang kurang lebih 25 cm yang menghubungkan mulut dengan lambung. Kerongkongan bekerja dengan gerak peristaltik. Kontraksi otot yang bergelombang seperti ombak, mendorong makanan ke bawah menuju lambung. Makanan hanya perlu waktu kurang lebih 6 detik untuk melewati kerongkongan menuju lambung. Selanjutnya ada lambung. Lambung adalah organ berbentuk kantung berotot yang dapat meremas dan mencampur makanan dengan kuat. Di dalam lambung bekerja 2 senjata pencernaan. Yang pertama ada asam klorida atau HCl yang dapat membunuh bakteri berbahaya dalam makanan. Kemudian yaitu enzim pepsin yang dapat memecah protein menjadi pepton. Kemudian untuk hasil akhir pencernaan lambung adalah bubur encer bernama kim yang siap dikirim ke usus halus. Selanjutnya yaitu usus halus. Usus merupakan organ terpenting dan terpanjang dalam pencernaan. Usus halus terdiri dari 3 bagian yaitu duodenum, jejunum, dan ilem. Jutaan tonjolan kecil di dinding usus menyerap glukosa, asam amino, lemak, vitamin, dan mineral ke darah. Yang kedua ada cairan empedu, dihasilkan hati, membantu mengemulsikan lemak agar mudah dicerna oleh enzim lipase, amilase, lipase, dan protease dari pankreas melanjutkan pencernaan karbohidrat, lemak, dan protein. Selanjutnya adalah usus besar, berbentuk seperti huruf U terbalik mengelilingi usus halus di dalam rongga perut. Jadi, sisa makanan yang tidak terserap usus halus masuk ke usus besar. Di sini, air dan mineral diserap kembali oleh dinding usus agar tidak terbuang sia-sia. Air dan mineral diserap kembali dari sisa makanan agar tidak terbuang sia-sia. Miliaran bakteri baik membantu proses pencernaan dan menjaga sistem kekebalan tubuh. Sisa makanan yang sudah diambil airnya mengeras menjadi feses dan disimpan di rektum. Yang terakhir ada anus dan rektum. Feses yang sudah terbentuk di usus besar ditampung sementara di rektum. Ketika rektum sudah penuh, otak mengirim sinyal bahwa kita perlu buang air besar. Rektum atau penyimpanan sementara. Feses yang terbentuk di usus besar ditampung sementara di rektum sebelum dikeluarkan. Selanjutnya ada anus yang digambarkan sebagai pintu keluar. Ketika rektum penuh, otak memberi sinyal dan feses dikeluarkan melalui anus. Selanjutnya yaitu defekasi atau proses selesai. Pengeluaran feses disebut defekasi. Dengan ini, perjalanan pencernaan telah selesai.